Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di halaman my YouTube channel, dan saya berikan ucapan ribuan terima kasih kepada semuanya yang selalu aktif dan selalu mengikuti follow up kepada halaman my YouTube channel ya, yang senantiasa menonton atau memberikan like, bahkan subscribe dan juga share. Saya berikan apresiasi dan juga semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah semuanya, di sini saya akan terus membicarakan tentang pelajaran English, grammar ya. Grammar bahasa Inggris, dan di sini kita akan membahas tentang tenses ya. Tenses bentuk waktu yang saya sudah sampaikan pada waktu lalu beberapa kali. Namun di sini saya telah menemukan sebuah buku kamus ya. Yang awalnya buku ini adalah untuk anak saya sekolah ya. Tapi setelah saya buka ternyata ini buku termasuk menarik karena di dalamnya ada pembahasan tenses dan sangat efisien atau sangat praktis ya, sangat praktis sekali dan mudah dimengerti ya. Jadi karena ketertarikan ini, saya akan bagikan pengalaman saya dalam buku ini. Dan kita sekarang langsung saja akan membahas tentang bentuk tenses dalam kalimat dalam bentuk simple present tense ya. Dalam bentuk simple present tense ini ada dua cara. Satu kalimat verbal, verbal sama aja ya. Verbal itu kata kerja ya. Jadi ada kalimat yang memakai kata kerja ya. Rumusnya I, we, you, they tambah infinitif ya, atau kata kerja. Kemudian subjek he, she, it tambah infinitif, dan kata kerja itu ditambah s atau s. Subjek I, you, we, dan they langsung diikuti kata kerja infinitif. Tetapi jika subjeknya orang ketiga tunggal ya, orang ketiga tunggal seperti he, she, it ya, tunggal kan orang ketiga ini. He seorang laki-laki, she seorang perempuan, it menunjukkan satu benda, maka kata kerja infinitifnya harus ditambah s atau es ya. Untuk itu berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut ya. 1. Kata kerja yang berakhiran y yang didahului oleh huruf mati, maka y diganti dengan i, baru kemudian ditambah s. Gitu ya, didahului dengan huruf mati itu. Sebagai huruf hidup a, i, u, e, o, yang lain huruf mati. Contoh, I study English. Study itu di sini study ya. Mungkin kelihatan di sini study English. I study English. You cook Japanese food. We try to come. They play computer. Contoh yang subjeknya I, you, we, they, kata infinitifnya tidak ditambah s. Tetapi jika bentuk ketiga tunggal maka ditambah s. He studies English. She cooks food. Anton tries to come. She plays computer. She plays
komputer. Nah, jadi subjek-subjek seperti itu yang he, she, it, yang tunggal itu, maka kata kerjanya atau infinitifnya ditambah s atau s, ya. Yang y, akhiran y diganti dengan i, baru ditambah e dan s. Nah, lagi contohnya. Yang kedua, kata kerja yang berakhiran x, s, ch, sh, dan o akan mendapatkan tambahan akhiran s jika subjeknya orang ketiga tunggal. Nah, yang contohnya, I pass the exam, I pass the exam, you fix my bike, you teach English, they go to library. Nah, untuk orang ketiga tunggal, she passes the exam, he fixes his bike, Rudy teaches English, Lia goes to library. Nah, itu huruf-huruf seperti itu ditambah s. Jadi yang akhiran hurufnya x, s, ch, sh, dan o, maka pada kalimat ketiga tunggal maka ditambah s, ya. E dan s. C, kata kerja yang berakhiran y yang didahului oleh huruf hidup maka langsung ditambah s, ya, jika subjeknya orang ketiga tunggal, ya. Jika subjeknya orang ketiga tunggal. Tapi kalau ayo we day, ya tidak, ya. I pay the bills, you buy a wedding ring, we stay at hall, we stay at hotel. He pays the bills, she buys a wedding ring, Gata stay at hotel. Nah, ini y, yang mana y ini didahului oleh huruf hidup, ya. Apa huruf hidup itu? Ya, a, i, u, e, o, ya. Pays, a, buys, u, stays, a. Nah, itu huruf konsonan, huruf hidup, ya. Selain ketentuan di atas, D, selain ketentuan di atas pada umumnya akan mendapatkan akhiran s jika subjeknya orang ketiga tunggal, ya. You sing a song, we read a comic, I speak French. She sings a song, Ali reads a comic, he speaks French. Jadi pada umumnya kata kerja itu yang subjeknya orang ketiga tunggal maka pada umumnya mendapatkan akhiran s, ya. Ini sudah dibahas beberapa kali. Kemudian kalimat nominal, bentuk simple present dengan kalimat nominal, ya. Penggunaan simple present tense, ya. Subjek kalimat nominal rumusnya subjek tambah im tambah is tambah are dan selain kata kerja. Tadi pakai kata kerja, sekarang bukan, ya. Enggak dipakai kata kerja selain kata kerja. 1. Penggunaan simple present tense untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi berulang-ulang atau merupakan kebiasaan yang sampai sekarang masih dilakukan. Example, contoh, I go to school every day. Nah, itu diulang-ulang kan, every day, tiap hari.
I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. We usually have breakfast at 7 o'clock in the morning. Kami selalu sarapan tiap pukul 7 di pagi hari. We usually have breakfast at 7 o'clock in the morning. Nah, itu kan kebiasaan sampai sekarang masih dilakukan. Itu simple present. Kemudian untuk menyatakan sesuatu yang sudah menjadi kebenaran umum. Ya. Contoh, a year is 12 months. 1 tahun adalah 12 bulan. Betul. Water boils at 100 cc ya, air mendidih pada 100 derajat Celcius. Itu udah kebenaran yang tidak bisa disangkal. 3. Untuk menyatakan perintah atau permintaan untuk orang kedua. Ya, itu simple present tense itu. Contoh, close the door please. Tolong tutup pintunya. Close the door please. Tolong tutup pintunya. Show me your bravery. Tunjukkan padaku keberanianmu. Show me your bravery. Itu untuk menyatakan perintah untuk permintaan orang kedua. 4. Untuk menyatakan kejadian yang telah dijadwalkan, diprogramkan akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Contoh, the bus leaves at 7 tomorrow morning. Bis berangkat pukul 6 pagi besok. Kemudian contoh lain, I will go to Bali next Sunday. Aku akan pergi ke Bali pada hari Minggu yang akan datang. Nah, ini juga termasuk simple present tense. Simple present tense. Kemudian keterangan waktu yang sering digunakan dalam bentuk simple present tense antara lain always selalu, never tak pernah, every setiap, regularly teratur, often sering, occasionally ada kalanya, seldom jarang, steadily terus menerus, usually selalu, sometimes kadang-kadang, generally umumnya, normally biasanya, frequently seringkali, everyday setiap hari, on Sunday pada minggu, nowadays saat sekarang. Itu pembahasan present simple present tense ya, simple present tense. Baiklah, itu sampai di situ dulu tentang pembahasan simple present tense ya. Untuk selanjutnya bahasan present continuous tense kita akan disambung insyaallah besok ya. Besok insyaallah. Baiklah, sampai di sini dulu. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.